hormatilah semua orang. 1 Petrus 2 ayat 17 berkata begini. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Kewajiban untuk menghormati itu bukan hanya untuk istri-istri, untuk anak-anak, bukan hanya untuk hamba-hamba. Karena biasanya 3 kelompok ini yang dituntut untuk menghormati. Istri harus menghormati suami, anak harus menghormati orang tua, hamba harus menghormati tuannya. Tapi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kita, siapapun kita, sekaya apapun kita harus belajar menghormati semua orang, kata firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang pertama sampai 9, agak panjang, kita baca cepat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat kedua sama-sama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat ketujuh, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Katakan amin. Firman Tuhan itu keren sekali. Jangan nuntut anak terus hormat sama orang tua, tapi sebagai ayah gak boleh nyakitin hati anakmu. Kalau hubungannya gak baik antara ayah dengan anak, bapak itu taunya marah doang. Istrinya juga kena. Jadi sama-sama harus saling menghormati. Kita tuh gagal menghormati orang karena lihat usia. Biasanya orang lebih mudah dipandang rendah. Firman Tuhan berkata, 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya mau kasih tahu, hasil karyamu, buah hidupmu, dan attitude-mu yang akan membuat engkau dihargai orang. Yang berikutnya, orang tuh bisa gagal menghormati orang lain karena seringkali lihat harta sama tahta. Status sosial menjadi penting. Kita nggak usah munafik lah. Yakobus 2 ayat 9. Perikopnya berjudul gini, jangan memandang muka. Kan? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Tahukah saudara bahwa Yesus itu lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang tersingkirkan di zamannya daripada orang-orang yang terhormat di masyarakat. Ada lagi, kita memandang rendah orang karena lihat bibit, bebet, dan bobot. Tahukah Anda bahwa ada kodrat ilahi yang manusia tidak bisa pilih? Yang pertama, lahir dari orang tua seperti apa? Cerai atau bahagia, miskin atau kaya. Yang kedua, orang gak bisa pilih lahir dari suku apa. Yang ketiga, orang gak bisa pilih lahir di mana. Afrika atau Amerika, Papua atau Eropa. Yang keempat, orang gak bisa milih lahir seperti apa. Kalau ada pre-order, pre-creation, saya minta hidung saya lebih mancung, Anda pasti tahu itu. Kulit lebih putih dan mulus, mengkilat. Gak usah pakai apa tuh? Iya, skincare mahal, Jojo ngirit. Orang nggak bisa milih dia lahir hitam
hitam, putih, tua, pendek, tinggi, keriting, lurus. Orang nggak bisa milih, betul nggak sih? Tapi seringkali kita lebih mendiskriminasi orang-orang yang lahirnya hitam, keriting, pendek, gendut. Seriously. Kita pasti liatin kalau ada orang yang lahirnya nggak sesuai standar yang kita bilang normal kan? Kita bolehlah nilai orang tuh dari attitude-nya, dari nilai-nilai buah-buah hidupnya. Tapi jangan dari asalnya dari mana, orang tuanya siapa, sukunya apa, bentuk fisiknya gimana. It's not fair. Kenapa? Karena mereka nggak bisa milih kan? Siapa sih yang mau lahir di keluarga yang berantakan? Siapa yang mau lahir dari papa yang tukang main perempuan? Siapa yang mau lahir di keluarga yang hancur berantakan? Punya papa tukang judi, punya mama tukang selingkuh. Siapa yang mau? Ada? Angkat tangan. Kalau kita tahu hal-hal itu mereka nggak bisa pilih, jangan hakimi. Saya tahu ada pepatah bilang buah nggak jatuh jauh dari pohonnya, dan saya tahu bahwa genetically sifat-sifat itu turunan. Tetapi dengar, di dalam Kristus kita disucikan. Di dalam Kristus mata rantai kutuk diputuskan. Segala kutuk keturunan sudah dipatahkan. Dan Anda sedang melihat orang di depan Anda ini adalah buah dari kasih karunia Tuhan. Katakan Tuhan baik. Yang terakhir, kita seringkali itu gagal menghormati orang karena perbedaan suku dan agama. Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 36, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Satu kali Petrus mendapat penglihatan. Tuhan suruh dia makan barang-barang yang najis. Dan Petrus menolak. Tapi kemudian Tuhan memberi pengertian kepada Petrus bahwa Tuhan juga melawat orang-orang di luar bangsa Yahudi. Tuhan juga bekerja di dalam hidup mereka sama seperti Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang Yahudi. Bahwa Tuhan mengasihi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Seperti kita hari ini. Kita orang-orang yang beroleh kasih karunia dikasihi Tuhan, padahal kita bukan orang Israel. Dengar baik, agama itu selalu menjadi tembok pemisah. Tapi firman Allah dikatakan, Allah adalah berita damai sejahtera oleh Kristus. Harusnya kita nggak perlu menghakimi agama orang lain. Harusnya kita nggak usah menghakimi orang lain malah. Karena agama itu cuma tembok pemisah. Di dalam Kristus tidak ada agama. Baca Alkitabmu, Anda nggak akan menemukan Yesus bikin agama baru. Nggak ada agama. Yesus datang cuma bawa cinta buat dunia. Setuju? Banyak orang Kristen yang nggak ngerti bahwa inilah cara Tuhan bekerja. Agama adalah tembok pemisah, tapi ketika orang dengar firman Allah, ini adalah berita damai sejahtera yang membawa orang kepada pengenalan akan Allah. Saya nggak peduli mereka nggak mau baptis, saya nggak peduli mereka nggak mau menjadi Kristen, saya nggak peduli mereka nggak mau ke gereja, asalkan mereka dengar firman Allah dan mereka menjadi sungguh-sungguh mencari Allah. Kalau memang Yesus kita besar, kalau orang sungguh-sungguh cari Tuhan, Anda rasa dia ketemu nggak kira-kira? I believe it. I believe it with all my heart. Jangan judge agama orang lain. Jangan menghina orang lain. Lu belum ke gereja ya? Lu belum baptis ya? Nggak masuk surga lu. Coba bilang. Emang udah ada jaminan yang ke gereja pasti masuk surga? Kita nggak pernah tahu. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah beritakan kebenaran. Beritakan kebenaran. Jadilah kasih Tuhan buat mereka. Kalau kita sebut kita orang Kristen, tahu nggak Kristen apa? Pertanyaan saya sederhana. Orang bisa lihat Yesus nggak di dalam hidup kita? Karena kemanapun kita pergi, harusnya kita memberitakan tentang Kristus. Dan harusnya orang bisa mencium keharuman pengenalan dengan Kristus. Tapi kalau di dunia, kita nggak jadi berkat buat orang lain. Kita jahat sama orang. Kata-kata kita selalu menyakiti orang lain. Kita nggak excellent di dunia kerja. Kita dagang nipu. Kita nggak sayang sama orang tua. Gimana Yesus mau diberitakan?
It's not about religion. Amen. Jangan pandang rendah orang lain, hormatin aja. Nggak usah bilang kok dia sembahyang patung. Why do you care? Doain dia dong. Karena nggak ada orang yang bisa datang sama Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi Anda harus tahu, pengenalan akan Tuhan adalah kasih karunia. Dengan begitu kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Anda nggak akan menyelamatkan jiwa-jiwa dengan cara menghina mereka. Trust me. Kalau Anda punya suami atau istri atau orang tua yang masih beda agama, jangan hina. Jangan mandang rendah orang karena dia muda. Jangan mandang rendah orang karena soal tahta dan harta, karena status sosial mereka. Dan jangan memandang rendah orang karena perbedaan agama dan suku. Mari hargai semua orang. Mari hormati mereka. Orang yang tahu menghormati pasti dihormati. Katakan amen.